Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Habib Aluzuri dengan NPM 2270200105 dan rekan Saya Dinda Wulandari NPM 2271020016. Saya Firman Sadi Saputra dengan NPM 2271020111. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penelitian Etnografi dalam Sistem Informasi, Memahami Dinamika Sosial yang mengangkat studi kasus penggunaan siakat di Prodi Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Institusi pendidikan tinggi sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang jasa pendidikan tentunya tidak terlepas dari jangkauan perkembangan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi sudah menjadi bagian integral dari kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendukung lainnya yang terdapat di institusi perguruan tinggi. Pemanfaatan siakat online juga mengalami beberapa masalah, misalnya ketika pengisian kartu KRS dimulai seringkali mengalami gangguan dikarenakan keterbatasan kecepatan atau bandwidth. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang lain, yaitu ketika jumlah kuota mahasiswa dalam suatu kelas yang dibuka tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dinda Wulandari. Baik, untuk metode penelitian yang kami ambil di sini ada metode etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengamatan dan analisis mendalam tentang perilaku, nilai dan kebiasaan suatu kelompok sosial dalam lingkungan alaminya. Peneliti melakukan observasi partisipatif dan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk memahami cara pandang, norma, dan interaksi sosial yang ada di dalam suatu kelompok atau komunitas. Meskipun penelitian ini menggunakan metode studi kasus, analisis ini menggunakan perspektif etnografi untuk meninjau bagaimana interaksi, budaya, dan praktik dalam penggunaan siakat online dapat dilihat sebagai fenomena budaya akademik di FKIP UNS. Metode etnografi menekankan pada pengamatan terhadap pola sosial dan nilai-nilai yang terbentuk melalui penggunaan siakat, sehingga memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam mengenai persepsi dan respon pengguna sistem ini. Kemudian, untuk pengumpulan data dalam perspektif etnografi, dalam penelitian aslinya, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Untuk perspektif etnografi, wawancara yang terstruktur dengan partisipasi berfungsi sebagai sarana untuk memahami cara pandang pengguna terhadap siakat dan hambatan yang dihadapi selama penggunaan. Dokumen seperti peraturan rektor dan panduan penggunaan siakat dapat memberi konteks pada budaya dan kebijakan yang mempengaruhi persepsi pengguna. Kemudian tantangan penerapan metode etnografi. Yang pertama, waktu dan sumber daya yang intensif. Yang kedua, subjektivitas dan bias. Yang ketiga, keterbatasan generalisasi. Yang keempat, kesulitan dalam mencatat data. Dan yang kelima, etika dan privasi. Kemudian teknik yang digunakan yaitu teknik sampling. Dalam kajian literatur ini digunakan data yang dikumpulkan dari subjek yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling pada penelitian asli. Dengan teknik ini, penelitian berupaya untuk mendapatkan informasi dari partisipan yang relevan dan memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan siakat online. Teknik ini cocok untuk penelitian etnografi karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada subjek yang benar-benar memahami fenomena yang dikaji. Kemudian untuk tujuan utama dari metode etnografi sendiri ada beberapa. Yang pertama, menggali pemahaman mendalam tentang budaya dan konteks sosial. Kemudian yang kedua, mempelajari interaksi sosial dalam lingkungan alami. Yang ketiga, menghasilkan perspektif emik atau pandangan dari dalam. Kemudian manfaat dari penerapan metode etnografi sendiri ada beberapa. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang interaksi sosial. Yang kedua, menggali konteks budaya. Yang ketiga, identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang keempat, peningkatan desain sistem. Dan yang kelima, keterlibatan pengguna. Sedangkan untuk tahap-tahapan penelitian etnografi itu ada 3. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, pencatatan data lapangan. Dan yang ketiga, analisis interpretatif. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Firman Sadi Saputra. Hasil dari pembahasan ringkasan wawancara. Informan 1, mahasiswa angkatan 2017. Saya merasa cukup puas dengan siakat online, tapi kadang sulit diakses pas awal semester. Tampilan juga perlu diperbarui agar lebih menarik. Informan 2, staf administrasi.
Kami sering menerima keluhan dari mahasiswa tentang error saat mengakses Siakat. Kami sudah melaporkan ke tim IT untuk perbaikan. Informan 3, admin Siakat, kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Siakat. Salah satu rencananya kami adalah melakukan upgrade server untuk mengatasi masalah akses. Tabelnya bisa dilihat di PPT ya guys. Bisa dibaca ini. Hasil dari pembahasan daftar kendala dan keluhan pengguna Siakat online. Yang pertama adalah kesulitan untuk mengakses Siakat online pada saat awal dan akhir semester. Terjadi error pada website Siakat online. Kurang diperhatikannya fitur konsultasi online pada Siakat. Tidak mampu mengetahui dosen pengampu pada saat pemilihan mata kuliah. Tidak ada pembaruan tampilan website Siakat online. Selanjutnya solusi untuk mengatasi kendala kurangnya informasi yang jelas. Mengadakan sosialisasi dengan syarat fakultas harus melakukan request ke pihak tim Siakat online. Yang kedua, kesulitan untuk mengakses Siakat online pada saat awal dan akhir semester. Melakukan upgrade kapasitas server Siakat online untuk mempercepat akses Siakat. Yang ketiga, terjadi error pada website Siakat online, dilakukan maintenance untuk memperbaiki website Siakat online. Yang selanjutnya, kurang diperhatikannya fitur konsultasi online pada Siakat. Mahasiswa diperbolehkan untuk konsultasi secara offline atau tatap muka langsung dengan pembimbing akademik. Selanjutnya, tidak ada pembaruan tampilan website Siakat online. Dilakukan pembaruan tampilan Siakat secara bertahap. Saran perbaikan Siakat online. Yang pertama, peningkatan kapasitas server terutama pada periode puncak penggunaan. Yang kedua, redesign antarmuka pengguna untuk meningkatkan user experience. Yang ketiga, optimalisasi fitur konsultasi online dengan sistem notifikasi. Yang keempat, penambahan fitur informasi dosen pengampu pada saat pemilihan mata kuliah. Yang kelima, implementasi sistem pemantauan real time untuk deteksi dan penanganan error. Kesimpulan. Baik, yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama terkait kepuasan FKIP Universitas 11 Maret dalam menggunakan sistem informasi akademik online. Tingkat kepuasan pengguna secara umum, kepuasan mahasiswa terhadap Siakat online berada pada level cukup puas. Mahasiswa merasa terbantu dengan adanya sistem ini dalam mengakses informasi akademik seperti nilai, jadwal kuliah, dan pengisian KRS. Kendala pengguna Siakat. Mahasiswa menghadapi beberapa masalah terutama pada waktu puncak dan akhir ketika akses ke Siakat sering terhambat karena lambatnya sistem. Dan yang terakhir yaitu solusi yang diujukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian menyarankan beberapa solusi seperti meningkatkan kapasitas server untuk mengurangi akses lambat, melakukan pembaruan desain tampilan agar lebih menarik, dan menyediakan lebih banyak sosialisasi serta perbaikan fitur konsultasi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.